Ya, kita ketemu lagi sama Ustaz Nirwan yang bertanya-tanya dulu sedikit ini. Ustaz, kita kan sudah berada di penghujung tahun 2023 dan memasuki tahun 2024. Tapi masih banyak saudara-saudara kita yang jomblo. Niatnya sih mau menikah, tapi belum sold out. Adakah pesan-pesan untuk mereka, Ustaz? Jadi perlu dipahami bahwa yang namanya jodoh itu adalah rahasia Allah. Ya. Yang terkadang kisahnya unik dan jalannya rumit. Nah, ya, Ustaz. Dan kita mengerti yang namanya jomblo kalau sudah ngebet menikah, atau istilah saya itu jomblo mager. Atau mager? Mager ya? Mager. Iya, maunya disegerakan. Woi, cakep, cakep. Nah, Malas gerak. karena akibat malas gerak juga, maka belum berjumpa dengan jodoh. Dan sebenarnya ada 3 alasan kalau versi lucu-lucunya, Ya. kenapa sampai seseorang itu belum dipertemukan dengan jodohnya. Karena tidak dikatakan jodoh kecuali kalau sudah ketemu. Sudah nikah baru dikatakan jodoh. Betul. Yang pertama mungkin karena jodohnya memang belum lahir. Belum? Belum lahir. Belum lahir. Ya, Bisa kan begitu belum ya, lahir? ada kemungkinan jodohnya belum lahir. Kan sekarang banyak yang suka sama berondong. Oh iya, betul, betul, betul. Berondong ya. Makanya jangan nakal ya, jangan jahat sama bayi, sama anak kecil. Ya, siapa tahu kita jodoh tak. Banyak ya. Nah, yang kedua mungkin karena jodohnya sudah meninggal. Dan nanti di akhirat baru dipertemukan. Ya, karena kalau ada perempuan tidak menikah di dunia, maka dia akan dinikahkan dengan salah satu di antara laki-laki yang masuk dalam surga. Ya, pemuda dunia kemudian dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu ini memberatkan ya. Banyak mungkin tidak mau yang begini. Banyak seperti itu. Nah, yang ketiga karena dosa. Ya mungkin saja dia pernah menyakiti ibunya, ya menyakiti orang tuanya. Salah orang satu tuanya belum ridha. salah satu penyebabnya ya satunya. Iya, ada konselor cerita ada seorang ibu, dia bertahun-tahun lamanya dia memendam rasa sakitnya sama putrinya. Karena dulu putrinya ketika masih SMA diminta untuk bantu menyiapkan makan untuk para tamu. Ternyata putrinya lupa, ya karena nggak enak dia sibuk malam itu, ya diajak gurunya kegiatan. Akhirnya dia telat pulang dan semuanya sudah selesai, sudah beres semuanya. Dia pulang langsung masuk ke dalam rumahnya, masuk ke dalam kamarnya langsung tidur. Gitu. Dan ibunya sakit hati ya karena telah lelah capek sendirian mengurus para tamu. Nah, kemudian ceweknya ketika hampir berkepala 4, hampir masuk usia 40 tahun, ibunya lihat kenapa anaknya belum menikah. Kemudian dia bilang sama anaknya, "Nak, sebenarnya pernah Kak sakit hati begini begitu." Ya sampai akhirnya dia bilang, "Saya ikhlaskan ya, saya mohon maaf Nak karena saya pernah sakit hati sama kita. Sekarang ibu ridho, tapi tolong temani Kak 1 pekan. Ya temani saya ya liburan 1 pekan. Ya tolong temani saya." Ternyata luar biasa, dalam waktu 1 pekan ternyata dipertemukan dengan jodoh. Masya Allah. Nah, itu diantara ya hikmah dan alasan. Jadi pesan saya juga kepada para jomblo yang rindu menikah, untuk bekali dirinya dengan sering-seringlah baperan. Baper? Ya sering-sering baperan, belajar pernikahan. Agar tidak menyesal di kemudian hari. Karena banyak kita temukan hari ini kan para jomblo Gen Z, mereka banyak hidup dalam mimpi dan ilusi. Ya kan, cuma berpatok dengan postingan-postingan ya video. Berarti bagaimana senyum Pasutri di atas kursi pelaminan. Iya, banyak-banyak menghayal. Karena dihadapkan dengan tayangan-tayangan pada saat lagi di pelaminan. Bagaimana ketika ada laki-laki dia pegang ubun-ubun, ya seorang wanita sambil berdoa. Ketika nonton bapernya luar biasa. Nah, dan ini terjadi ketika dia melewati proses PPKM. Iya PPKM, kan harus ikuti proses PPKM kalau mau menikah. Perkenalan, ta'aruf, pertemuan, nazar, khidbah, menikah. Dan semuanya dia lewati dengan suasana baper. Bahkan berlanjut ketika melepas senja, ketika berjalan bergandeng tangan melepas senja di tepi pantai Bira.
Itu luar biasa ya, selfie dan lain sebagainya ya. Dia yang terbaik untukku. Nah, tetapi ketika memasuki pernikahan ya, ada ujian-ujian pernikahan yang terjadi setelah baper adalah koper, korban perasaan. Yang endingnya adalah bagasi. Bahagia kagak, sengsara iya. Maka perlu banyak-banyak ya belajar tentang ya pernikahan agar punya gambar yang jelas, wawasan yang utuh bagaimana merangkai rumah tangga. Dan kami punya program ini mau di launching nih. Apa namanya program Talaki Cinta. Talaki Cinta. Ini for jomblowati solehah. Bekal terbaik menuju pelaminan suci. Bagaimana menjadi wanita idaman dunia dan akhirat. Ya mudah-mudahan ya sukseslah acara ini. Jadi terakhir Ustaz, apa tips-tips yang diberikan untuk mereka? Tips-tipsnya? Ya, banyak bersabar dan terutama banyak berdoa, melakukan munajat cinta. Apa? Ya, munajat cinta ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering dilakukan oleh para jomblo terdahulu. Ya ada doa yang diajarkan oleh Muhammad bin Husain, salah seorang salaf kita. Ini kepada para laki-laki ya, kalau ingin menjemput jodoh impian, karena kan hidup bahagia kalau ketemu dengan istri solehah. Kan gitu. Kalau tidak solehah, kita akan menderita. Maka doa yang diajarkan oleh para salaf kita seperti tadi Muhammad bin Husain adalah dengan mengucapkan Allahumma rzuqni imra'atan. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang istri tasurruni idza nadartu, yang menyenangkanku jika aku pandang, wa tuti'uni idza amartu, yang taat kepadaku jika aku perintahkan, wa tahfaduni idza ghibtu, dan akan menjaga hakku ketika aku tidak ada. Ketika aku tidak ada, dia menjaga kesuciannya, dia menjaga rahasia keluarga, menjaga anak-anak, dan juga menjaga hartaku. Ini sebagai bagian. Dan ingat, cinta dalam bingkai pernikahan memang membutuhkan doa, ikhtiar, dan perjuangan agar pelaminan bukan sebatas lamunan. Masya Allah.